Dengerin. Ah, iya, simpan aja lagi. Ini Sael ya, Bun. Hah? Ini Sael. Israel. Iya, aku mau simpan. Bayi anak Sael mau Kakak itu makan. panas sekali. Keindahan yang nampak tidak harus berpihak padamu. Percayalah bahwa setiap nikmat sudah diatur Allah dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ini perjalanan Bun Ai ke daerah Sawangan ya teman-teman. Mau jengukin teman Bun Ai. Itu lahir anak kelima. Selamat ya untuk Denny dan Siska. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahi kebahagiaan. Kalau ngeliat baby tuh kayak seneng banget, gemes banget ya. Banyak juga teman-teman Bun Ai pengennya sih ada, cuman gak mau prosesnya. Nah itu gak mungkin banget kan. Tidak ada kebahagiaan dan keindahan yang kita bisa capai gitu dengan baik-baik saja. Muna itu kadang kalau lagi jalan berdua sama pak suami suka ketawa sendiri. Kenapa ya manusia tuh suka aneh. Dulu kayaknya kalau kita jalan pakai motor nih suka ada rasa sedih. Kapan ya punya mobil? Kapan ya kita bisa berkendaraan? Ternyata setelah punya mobil kita lebih happy untuk naik motor. Satu lebih cepat, dua lebih hemat, ketiga lagi lebih fleksibel. Sama ketika kita berdua, mungkin dulu kapan ya punya anak, setelah punya anak ternyata momen seperti ini mahal. Percaya teman-teman, ketika nikmat Allah yang kita fokuskan adalah nikmat yang belum ada pada diri kita, dan kita menganggap bahwa nikmat itu kalau ada sama diri kita tuh bikin kita bahagia, ternyata ceritanya tuh beda lagi setelah nikmat itu hadir. Maka yang paling penting itu adalah mensyukuri kehadiran nikmat itu sendiri, tapi tetap mengusahakan nikmat-nikmat yang memang masih bisa kita usahakan secara maksimal. Bagi ibu-ibu seperti Bun Ai yang kalau keluar pasti sama pak suami udah. Karena emang jarang banget untuk kumpul-kumpul. Nah kalau ada yang tanya Bun Ai stres gak sih di rumah? Iya jujur sebagai manusia itu harus ada stres ya. Karena bukti dari psikologi kita yang normal, kita mengalami berbagai macam emosi seperti marah, sedih, stres. Justru ketika kita kebas atau kita kebal dengan emosi kita sendiri, maka itu mental kita sedang tidak baik-baik aja teman-teman. Ini kedengeran gak kalau suara Bun Ai itu benar-benar lagi nahan gatal untuk batuk lagi, dan batuk lagi. Tapi qadarullah mudah-mudahan tetap dibawa enjoy, dibawa semangat untuk menemani long weekend kita di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah ada yang sama gak sih? Nah untuk selanjutnya di pagi hari ini Bun Ai mau ngambil ART untuk Mamah Bun Ai. Karena kebetulan Mamah Bun Ai ini memang harus punya ART, dan ART-nya kemarin tuh pulang ke Lampung ya teman-teman. Sekali lagi video ini akan langsung dihadirkan juga di Sketsa Bunda. Nanti Bunda unboxing. Ini kayaknya ngambil kameranya kecepatan karena Bibi Agni gak bisa diem. Nah ini Bunda mau sharing aja beberapa hal yang mulai Bun Ai kurangi di belanja bulanan atau bahkan Bun Ai substitusi. Perjalanan rumah tangga selama nanti insya Allah 12 Mei 12 tahun Bun Ai berumah tangga itu memberikan pelajaran tersendiri, dimana Bun Ai itu mengevaluasi selalu ya kira-kira tahun ini ingin mencapai apa, ingin yang diperbaiki apa, dan pastinya tidak hanya mengevaluasi oleh keinginan, tapi kita juga akan dievaluasi oleh keadaan, dimana kita pasti mengalami momen-momen atau pengalaman yang menghadirkan kita menjadi manusia jauh lebih baik lagi. Wah ternyata harta itu begini ya, oh ternyata kita punya kebahagiaan itu yang lain ya, misalnya seperti itu. Nah sebagai contoh aja, Bun Ai mulai yang pertama mengalihkan tisu kotak-kotak gitu, selembar-selembar itu dengan tisu gulung. Memiliki buah hati yang kecil-kecil, jadi menurut Bun Ai itu lumayan kita belajar evaluasinya. Dan qadarullah jarak anak Bun Ai semuanya sama antara 3,5 sampai 4 tahun. Nah yang pertama itu Bun Ai mulai mengurangi tisu yang biasa itu kan yang kotaknya, Bun Ai ganti ke tisu gulung. Ternyata ini lumayan banget efektif. Yang biasanya tuh kalau 3 tisu 20.000 bisa sampai kayak semingguan doang, atau 8 sampai 10 hari. Nah Bun Ai ganti ke tisu gulung, ini lumayan efektif. 20.000 isi 10 gulung, ini bisa sampai 3 minggu bahkan 1 bulan. Ya tetap aja sih anak-anak jadi ngambilnya nggak langsung bahasa Bun Ai itu ugal-ugalan, bird gitu ya. Nah selanjutnya di sini Bun Ai juga nggak ragu-ragu untuk cari promo untuk snacking anak-anak, tapi Bun Ai mulai mengalihkan. Jadi yang pertama tadi tisu, yang kedua snack anak-anak, dimana yang tadinya tuh Bun Ai nganggep
snack yang harganya 1000-1000-an atau 500-500-an itu jauh lebih hemat ketimbang snack yang besar-besar seperti ini. Ternyata setelah punya anak 3 dan nafsu makannya itu stabil semua, itu nggak berlaku buat Bun Ai ya teman-teman. Kalau Bun Ai pakai snack yang 500-1000 itu nyatanya jadi lebih boros, lebih banyak sampah. Ini alhamdulillah Bun Ai pakai snack yang besar-besar seperti ini tuh jauh lebih hemat. Jadi kalau buka nih langsung aja biskuit yang 6.000 satu kali buka dikasih susu anak-anak atau teh itu pasti langsung habis. Kalau dulu waktu Rafa doang itu pasti banyak sisanya. Dan sisanya siapa yang ngabisin ya inilah. Wujud dari sisa-sisa makanan Rafa adalah Bun Ai dan Pak Suami. Oke, selanjutnya adalah Bun Ai mulai nih mau ngurangin. Tadi yang pertama tisu, Bun Ai ulang lagi. Yang kedua snack anak-anak, yang ketiga adalah sabun. Bun Ai mau coba untuk mengalihkan sabun batang ke sabun cair. Ini sebelumnya Bun Ai lagi lihat promo pakaian dalam buat Rafa karena kayaknya dia tuh pakaian dalamnya udah mulai kendor-kendor, jadi ini lumayan banget. Biasanya harganya 50 ribuan, ini 60 ribu beli satu gratis satu. Jadi Bun Ai mau ambil untuk 2 box. Kenapa Bun Ai alihkan antara sabun batang ke sabun cair? Karena yang pertama, sabun batang itu bikin ember Bun Ai jauh lebih kotor dan anak-anak lebih boros. Jadi kalau udah main sabun batang itu mereka kayak dicelup-celupin ke air ujung-ujungnya. Itu satu sabun itu bisa cuman kayak seminggu kurang. Dan suami Bun Ai itu pecinta banget sabun-sabun yang antiseptik. Jadi dia nggak mau pakai sabun yang nggak ada antiseptiknya sama sekali. Ini mohon maaf banget ya kalau dubbingnya Bun Ai itu kurang enak didengar. Yang pertama ini Bun Ai posisi sebenarnya masih kayak di luar. Yang kedua ini emang tenggorokan Bun Ai itu lagi nggak baik-baik aja. Nah ini Bun Ai lagi cari-cari. Sebenarnya kalau ngeliat harga-harga sabun yang non antiseptik banget, Bun Ai agak ngiler ya. Tapi suami Bun Ai ini pasti aja ngambil sabun yang merek ini. Ini kira-kira produk boykot nggak sih? Boleh ya bantu teman-teman tulis di kolom komentar. Dan ini setelah pilih-pilih, akhirnya alhamdulillah Bun Ai ketemu sabun yang beli satu gratis satu. Itu ukurannya 450 ml dari Mentol. Ya udah Bun Ai ambil aja, udah dapet tempatnya. Dan pas dicoba di rumah, ternyata aromanya itu luar biasa. Karena kalau yang sabun sejenisnya, yang si langganan suami Bun Ai ini harganya itu 45.000. Itu cuma dapat satu. Nah sementara yang dari Mentol itu beli satu gratis satu tuh yang dipegang suami Bun Ai. Tapi pas Bun Ai coba di rumah sih enak ya, aromanya ya agak-agak mirip lah. Tapi pasti mungkin dari sisi kualitas tuh beda. Oke lanjut ya teman-teman. Ini nomor 4 itu Bun Ai mengalihkan nih dari yang 250 ml ke yang 400 ml. Sebenarnya lebih hemat yang 250 ml, tapi jujur wanginya menurut Bun Ai lebih tahan lama yang 400 ml ini. Nah, alhamdulillah nih, biasanya kalau di supermarket lainnya tuh harganya sekitar 6 ribuan. Nah, di hari-hari itu cuma 5.300. Jadi ya udah Bun Ai ngambil aja. Nah, ini ada yang 4.300 tapi 300 ml. Nah, teman-teman harus pinter-pinter. Jadi jangan karena lebih murah tapi gramnya itu kurang atau milinya kurang, itu kalau bisa dihitung per mili. Karena jujur ya, kayak minyak goreng aja tuh ada yang lebih murah ternyata cuma 800 mili. Nah itu harus hati-hati banget sih. Nah kalau untuk deterjen itu Bun Ai pakai yang sasetan. Kenapa? Karena dulunya Bun Ai cerita ya, pernah sempet punya ART. Dan Masya Allah itu boros banget. Jadi yang 1 liter itu cuman kayak 3-4 hari. Sabun cuci piring juga sama. Bun Ai tuh kaget. Biasa sebulan Bun Ai paling cuma gunain antara 3 pouch itu udah banyak banget. Ini bisa sampai 5, 6, 7 pouch. Dan setelah diajarin ada aja ngelesnya. Makanya Bun Ai tuh kadang ya udahlah sekarang ini lebih milih untuk ngerjain bareng sama Pak Suami dulu. Mungkin nanti kalau misalnya kerjaan Bun Ai memang harus banyak di luar, itu Bun Ai bakal pikir-pikir lagi sih untuk gunain jasa yang lain atau jasa cabutan aja atau jasa tetap gitu ya. Tapi jujur Bun Ai itu belum yang sampai kalau kerjaan keluar lebih dari 1 hari itu nggak pernah. Maksimal 3-4 jam Bun Ai pasti pulang dulu ngecek anak-anak terus baru ngerjain yang lainnya. Nah ini di hari-hari itu emang super duper murah sih kalau menurut Bun Ai. Teman-teman yang mau ulang tahun kayaknya ini recommended banget. Tapi kembali lagi ke konsep yang kelima adalah
Bun Ai mulai mengurangi gitu yang namanya memborong seluruh barang-barang promo. Jadi Bun Ai meyakini bahwa tidak semua promo kita butuhkan, dan kalau cuma hemat 1.000-2.000 tapi bikin kita beli jadi kayak 15.000, 20.000, nah itu harus dikhawatirkan sih. Nah jujur ya, Bunda itu udah ngurang-ngurangin banget teman-teman, kayak snack-snack yang kecil-kecil, terus snack-snack yang kayak ciki-ciki gini. Paling Bunda beli itu sesekali aja. Karena ini kan jenisnya tuh kayak snack ringan tapi nggak kenyangin, terus bikin batuk. Jadi mungkin kayak 9.000 nih kita beli, emang murah banget ya. Terus totonya anak-anak batuk, karena jujur anak-anak Bunda itu lebih sensitif untuk tenggorokannya. Nah, jadi yang pertama tadi tisu, yang kedua sabun batang, yang ketiga snack kecil ke snack yang lebih besar dan mengenyangkan. Selanjutnya Bunda itu mengganti produk-produk untuk pakaian, karena jujur pakaian itu paling krusial kan. Selalu ada, kalau nggak di Bakoloa, apa ya Bunda nyebutnya, Bakoloa itu ada di mesin cuci. Nah itu mulai Bunda ganti dari yang kemasan 250 ke 500 ml, karena memang menurut Bun Ai sih secara wangi itu jauh lebih hemat. Nah yang nomor 5 adalah Bun Ai benar-benar memilih snack yang kira-kira malah nanti jadi mudorot ya. Kalau dulu kan asal murah nih, sayang nih, enak nih, udah Bun Ai borong aja. Nah kalau sekarang itu nggak mau, Bun Ai tuh benar-benar pilih, wah ini jangan, karena pernah makan ini terus batuk, wah nanti kalau ini sejenisnya pun batuk, itu Bun Ai nggak mau. Kalau dulu tuh ciki-ciki tuh hampir mungkin ya jujur banyak banget stoknya di rumah. Karena anak-anak kan gampang banget kalau makannya susah pakai sayur, apalagi anak bunda semua nggak suka sayur. Tapi kalau ada ciki mereka mau. Jadi makannya pakai kuah sayur tetap pakai ciki dan lauk itu mau. Kalau sekarang enggak, paling bunda ganti ciki-ciki itu ke kerupuk udang. Jadi lebih apa ya? Lebih repot sih karena kita harus goreng sendiri. Nah, ini karena kebetulan Baby Agni ngeganti produk yang tadi Israel ya. Ya udah Bunda rayu ke produknya ini dan beli 2 gratis 1, ya udah nggak apa-apa. 1 aja, nggak boleh beli ciki lainnya. Nah, jadi itu adalah 5 produk selain Indomie, terus misalnya yang lainnya yang mulai udah Bunda pelan-pelan gitu kurangi, karena sebenarnya ini masuk ke lorong keinginan pokok, bukan kebutuhan pokok. Nah, keinginan pokok kadang-kadang itu meningkat menjadi kebutuhan. Nah, teman-teman udah tahu belum nih untuk perbedaan antara keinginan pokok dengan kebutuhan? Nah, kalau untuk video unboxing nanti insya Allah Bunda edit di sketsa Bunda. Terakhirnya, Bunda itu nggak pernah terlewatkan untuk ngecek seluruh struk, membedakan struknya antara keinginan dan kebutuhan, antara menggunakan biaya jajan tak terduga dan biaya bulanan nih Bunda pisahin, dan Bunda ngecek semua promonya sama apa enggak. Karena jujur Bunda pernah selisih 100.000 setelah Bunda ngecek. Nah, ini aja bisa Bunda sharing di hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jika ada pertanyaan boleh tulis langsung di kolom komentar. Yang mau bergabung di grup gratis langsung aja cek di description box. Sampai jumpa lagi di channel Keluarga Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.